Bang Hanta, langsung saja. Jadi hasil survei kemarin itu menilik apa saja? Ya, kita melakukan survei triwulan ya, setiap 3 bulan sekali merekam persepsi publik. Salah satunya approval rating, tingkat kepuasan terhadap kerja pemerintah secara umum. Trennya kita ukur, memang sekarang trennya sedang naik. 3 bulan yang lalu angkanya di 66,2%, di 3 bulan sebelumnya lagi 59,6%. Nah, itu bulan Mei 59,6, kemudian bulan Agustus 66,2, dan sekarang November akhir 2022 73,2%. Artinya trennya naik. Kepuasan terhadap kinerja pemerintahan secara umum. Ya, kemudian kita dalami kepada presiden itu 73,5%, lebih tinggi sedikit. Yang tidak puas 18,7%, trennya juga naik ya, hampir sama tadi. Kalau kepada Wapres 64,7% tingkat kepuasannya. Nah, angka ini trennya memang baik ya, bagus, naik. Dari beberapa bidang kita dalami, hampir semua bidang, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, pertahanan, keamanan, politik, dan stabilitas nasional di angka lebih di atas 70%. Artinya puas ya. Ada 70 ya sampai 78%. Tapi ada 2 bidang yang masih di bawah 70%. Bidang ekonomi 64,5% dan penegakan hukum yang paling rendah 62,9%. Ini selalu 2 bidang yang paling bawah. Tapi artinya masih di atas 50% sebenarnya. Iya, lumayan. Yang lain tapi di atas 70%. Nah, yang menarik juga kita mendalami apa penilaian positif ya yang mempengaruhi terhadap persepsi publik yang positif, kemudian puas pada kinerja pemerintah. Kita tanyakan yang paling tinggi 23,4% itu program bantuan pemerintah yang mempengaruhi. Kemudian dengan segala macam namanya lah. Iya, kemudian juga di data kita pembangunan proyek nasional di daerah juga berpengaruh 9%. Pemberitaan di media yang positif juga 8,6%. Pemberitaannya Mas Arief dan kawan-kawan juga berpengaruh. Kunjungan kerja para menteri 7,3 dan kunjungan presiden juga sama. Nah, yang juga kita dalami program kerja yang paling bermanfaat yang dianggap publik memang nomor 1 BLT, bantuan langsung tunai, kartu Indonesia Sehat yang kedua 9%, kalau BLT itu hingga 28,9%, pembangunan tol 7,8%, kartu prakerja 7,5%, kartu Indonesia Pintar 6,2%. Itu. Kemudian juga ini juga penting saya kira persoalan yang keberhasilan, dianggap keberhasilan pemerintah itu yang paling tinggi tingkat kepuasannya pembangunan infrastruktur. Dan yang paling rendah ada 2, penurunan angka pengangguran dan mengendalikan harga kebutuhan pokok. Lagi-lagi isu ekonomi yang paling bawah ya, 56%. Tapi infrastruktur jalan itu paling tinggi, dianggap sebagai keberhasilan, 74%. Mas Hanta, tapi kan seharusnya kalau kita bicara singgung ekonomi ya, itu kan sebetulnya kan bisa semua terkait dong Mas ya seharusnya ya. Contoh aja misalnya infrastruktur. Waduh, lalu lintas, peredaran sembako, lalu juga sandang pangan, dan lain sebagainya. Lalu juga bantuan langsung, itu kan dampaknya juga ke perekonomian juga kan begitu. Ini memang nggak related atau secara langsung tidak related? Ada isu ya yang selalu tingkat kepuasannya meskipun naik, tapi tetap di bawah isu-isu lain, yaitu soal stabilisasi harga kebutuhan pokok. Itu selalu jarang sampai ke 70%. Tapi secara umum yang seperti saya katakan tadi, di luar isu itu angkanya di atas 70%. Kita mendalami banyak hal ya selain isu-isunya, kemudian program-program pemerintah juga termasuk menteri. Kita ukur tingkat kepuasannya, yang tertinggi memang Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, 3 besarnya itu, yang kedua Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, dan ketiga Pak Sandiaga Uno. 3 itu, baru ada Bu Risma, Pak Andika itu di 5 besar, dan seterusnya dari 34 menteri itu. Dan juga lembaga negara kita evaluasi secara berkala 3 bulan sekali, itu masih TNI yang tertinggi, baru lembaga kepresidenan dan seterusnya. Melakukan survei? Kita standar survei kita multi-stage random sampling, melakukan proporsi seluruh Indonesia 1.220 responden dengan wawancara tatap muka langsung, dan tentu proporsinya merata ya sesuai dengan jumlah populasi, dan kita lakukan standar termasuk seperti survei-survei sebelumnya memprediksi pemilu mendekati pemilu yang lalu, kita selisih 1% perolehan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Akhir November yang lalu. Yang lalu. Jadi masih baru sekali. Mas Hanta, pada saat survei dilakukan memang orang-orang itu notice nggak sih? Kalau Mas Faldo ini mungkin kalau dia surveyor ya, informasi komprehensif loh ini. Ya kan, artinya latar belakang menterinya, ya Menkes, latar belakang bankir, lalu juga bos startup, mimpin pendidikan gitu. Pada saat itu seperti apa? Responden itu notice nggak sebetulnya orang ini. Responden Anda? Ini betul, ini adalah survei persepsi publik, betul. Tapi
apakah dia tidak berdasarkan fakta? Ya itu fakta yang dia rasakan kemudian dipersepsikan. Sama kan kemudian Bung Khalid melihat fakta, kemudian persepsi Bung Khalid disampaikan kepada kita. Cuma tadi yang perlu saya luruskan ketika Bung Khalid mengatakan ini ada fakta, tapi ketika angkanya ekonomi dan hukum disambungkan dengan fakta. Tapi ketika yang tinggi tidak sesuai fakta, karena ini nggak konsisten ini. Nah mestinya ini sama sebenarnya fakta sama fakta. Cuma ceritanya ketika saya sedang mengumumkan bilang 59%, pastilah Bung Khalid sebagai oposisi senang akan menyampaikan itu. Mungkin Faldo yang kurang senang. Tapi ini data yang disampaikan. Jangan sampai kemudian ketika hukum diberi catatan 62%, nah ini sesuai fakta. Faktanya ini. Tapi padahal metode yang sama, dengan cara yang sama, ada pendidikan yang tinggi, kemudian ini tidak sesuai fakta. Itu tergantung juga untuk menimbulkan mengambil comotan fakta-fakta. Jadi apapun, jadi survei ini kan saya kira paling sahih ya, bisa dipertanggungjawabkan karena dia merangkum atau merekam persepsi publik, bukan persepsi saya, bukan persepsi Bung Khalid atau Mas Arief Fadil, tapi persepsi publik yang kemudian kita bisa pertanggungjawabkan, dan kita sudah melakukan survei sering sekali, dan pernah rendah juga, pernah 59%, pernah 66%, dan sekarang 73%. Nah itu kita ukur. Nah satu juga tadi yang ketika Bung Faldo mengatakan tadi bidang sebenarnya bukan Menteri Pendidikan, bukan Menteri Kesehatan, karena ukuran untuk persepsi publik terhadap kinerja Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan ada, tapi itu bidang secara umum. Secara umum memang paling tinggi selalu, tidak hanya di poltreking, lembaga kredibel saya kira bisa dilihat karena tinggi ya, ada program-program pendidikan, kesehatan dan seterusnya tinggi, dan selalu yang di bawah, memang tidak di bawah 60%. Dulu ekonomi dan hukum ini bahkan hanya 50 sekian persen, rendah sekali. Artinya, dan sekarang artinya ada peningkatan. Jadi saya kira ada faktor banyak ya, ada G20 mungkin ada faktor itu juga, persepsi publik, kemudian juga masalah tadi yang BLT suka tidak suka ada yang kita ukur dan seterusnya. Jadi yang ditanya kepada publik itu ya persepsi, betul, persepsi. Jadi yang dia rasakan kemudian kita ukur dan kita tanyakan ke publik berdasarkan kuesioner yang tentu sesuai dengan metodologi semuanya. Mas Hanta, kalau udah di angka 70% lebih bahkan gitu ya. Faldo tadi menyebutkan juga tuh. Nah inilah karena pentingnya keberlanjutan tadi, gitu loh ibaratnya. Ini apakah trigger nanti keberlanjutan gitu? Saya urusannya di survei ini ya. Nah, di survei ini memang mengukur angka 70 itu adalah relatif tinggi dibandingkan dengan kepala negara lain sekarang. Buka saja datanya, memang tidak sedikit sekali, hampir mungkin jarang sekali ada yang 40%, ada yang 50%, 50% dan seterusnya. Termasuk Pak SBY itu pernah tinggi, tapi Pak SBY juga pernah di bawahnya. Jadi kalau apple to apple memang pernah tinggi, pernah di bawah. Jadi persoalannya adalah Pak Jokowi tidak tinggi terus, cuma Pak Jokowi sekarang sedang trennya naik. Trennya naik, saya harus sampaikan. Tapi kemarin pernah 50, tapi sekarang 70. 73. Kemarin waktu BBM naik kan pernah kita hampir 70, kemudian BBM diumumkan naik, itu turun sampai 61. 61-62%. Nah, sekarang beranjak naik lagi. Saya kira, tapi apapun, tugasnya Bung Faldo udah benar. Dia menjalankan, memberi dari sisi positif, kemudian Bung Khalid udah benar mencari sisi negatif. Dan saya tugasnya menyampaikan data, merekam persepsi publik, menyampaikan apa adanya, dan ini kita metodologinya juga sudah kita lakukan. Tapi jangan bahas yang puas 73,2%. Tapi ada yang nggak puas juga 19%. Nah, termasuk Bung Khalid, satu di antara 20% itu. 20% itu besar juga loh. Kalau 200 juta, berarti 40 juta yang tidak puas. Kalau yang ramai 40 juta ini ya kesannya itu, tapi kan ini survei mengukur. Mengukur ada 73% yang puas, ada 19% yang tidak puas. Dan ini persepsi bukan puas lagi ya. Dan ini persepsi. Dan kita faktakan banyak, dan orang membaca fakta itu kemudian menjadi persepsi dia. Dalam politik kan persepsi. Akan diapakan data ini selama 2 tahun ke depan? Paling penting masukan buat pemerintah.